Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Kabur bersama keluarga, pelaku penipuan modus jual beli mobil di Kembiling ditangkap di Jakarta. Pelaku penipuan dengan modus jual beli mobil di Bandar Lampung berhasil diringkus polisi di Jakarta Timur pada Rabu 12 Oktober 2022 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pelaku yang bernama Maher Baharu hanya bisa pasrah di depan istri dan anaknya saat dibekuk dan diborgol oleh polisi. Penangkapan tersebut bermula saat seorang jurnalis Tribun Lampung bernama Kiki Adi Pratama menjadi korban penipuan jual beli mobil di wilayah Kemiling Bandar Lampung pada Jumat 7 Oktober 2022. Atas kejadian tersebut, Kiki melaporkannya ke Mapolresta Bandar Lampung pada Selasa 11 Oktober 2022. Menurut Kiki, peristiwa itu bermula saat dirinya berniat untuk membeli mobil Toyota Vios dengan nomor polisi B1335FAA ke seseorang bernama Maher Baharu. Kiki mengatakan awalnya ia datang ke rumah pelaku di Beringin Raya Kemiling untuk membeli mobil seharga 66 juta rupiah. Saat itu Kiki baru membayar sekitar 40 juta rupiah dengan ditransfer melalui rekeningnya 2 juta rupiah dan dibayar tunai 38 juta rupiah sebagai uang tanda jadi. Setelah itu Kiki kembali datang ke rumah pelaku untuk melunasi sisa. Setibanya mengalami hal serupa. Kiki menerangkan pelaku diketahui sudah menipu banyak korbannya dengan modus yang sama, yaitu jual beli mobil dan jika ditotal, penipuannya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Menurutnya, awal transaksi jual beli mobil aman-aman saja dikarenakan satu komunitas sehingga tidak tersebut korban dan temannya melapor ke Mapolresta Bandar Lampung. Selanjutnya, ia bersama dengan rekannya langsung berangkat ke Jakarta untuk mencari pelaku dikarenakan mendapatkan informasi bahwa pelaku kabur ke Jakarta bersama dengan istri dan juga anaknya sejak Minggu 9 Oktober 2022 lalu. Saat ini, pelaku yang sudah diamankan oleh Polsek Cipayung dan TK 308 Polresta Bandar Lampung yang berangkat ke Jakarta. Secara terpisah, Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Denis Arya Putra membenarkan pelaku sudah diamankan di Mapolresta Bandar Lampung. Berita selanjutnya, Kejari kembali tetapkan satu tersangka korupsi dana Bumades Abung Tengah. Kejaksaan Negeri atau Kejari Lampung Utara kembali menetapkan seorang tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan dana badan usaha milik desa bersama atau Bumades di Desa Kinciran, Kecamatan Abung Tengah, Lampung Utara. Tersangka baru tersebut merupakan Ketua Unit Pelaksana Kegiatan atau UPK Bumdesma dengan inisial DA. Dengan penetapan ini, maka jumlah tersangka yang tersangkut perkara ini hingga saat ini telah mencapai 3 orang. Kedua tersangka lainnya adalah JN dan RI yang merupakan ayah dan anak, telah ditahan selama sepekan sebelumnya. Adapun total dugaan kerugian negara akibat perbuatan mereka mencapai 1,2 miliar. Kasih Intelijen Kejari Lampung Utara IKD Dwi Aryatmaja pada Rabu 12 Oktober 2022 mengatakan, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, DA sempat menjalani pemeriksaan selama 4 jam pada Selasa 11 Oktober 2022. Pemeriksaan dilakukan setelah yang bersangkutan
dijemput paksa dari rumahnya di Gunung Besar pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kejaksaan mengambil langkah penjemputan DA dikarenakan yang bersangkutan telah 3 kali mangkir dari panggilan mereka. DA tidak pernah memenuhi panggilan penyidik dengan alasan sakit. Pada saat penjemputan kemarin, Kadek mengatakan Kejari mengikut sertakan tim medis. Hasil pemeriksaan dari tim medis, kondisi kesehatan DA cukup baik meski mengidap penyakit diabetes. Saat diperiksa pertama kali, DA masih berstatus sebagai saksi. Kemudian, tim penyidik akhirnya meningkatkan status saksi DA selaku ketua UPK menjadi tersangka. Kendati demikian, pihaknya tidak melakukan penahanan terhadap DA dikarenakan penyakit yang diidap DA memerlukan perawatan secara khusus. Selain itu, pihak keluarga DA juga telah mengajukan permohonan agar DA tidak ditahan karena pertimbangan tersebut. Sebelumnya, Kepala Desa Kinciran Kecamatan Abung Tengah, Lampung Utara yang berinisial JN dan anak kandungnya berinisial RI ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi. Dugaan korupsi yang dilakukan keduanya dalam kegiatan pengelolaan badan usaha bersama milik antar desa atau Bumades ABT Holding Company Kecamatan setempat tahun anggaran 2019 hingga 2021. Layak untuk dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Lampung Utara untuk dimintai keterangan selaku saksi. Nah, kemudian dibawa ke sini dengan ditemani istrinya, kurang lebih dalam pemeriksaan selama 4 jam, dan penyidik menemukan 2 alat bukti untuk selanjutnya menaikkan status saksi DA menjadi tersangka. Terhadap penanganan perkara tersebut juga atas pertimbangan kesehatan dari tersangka DA yang membutuhkan penanganan secara khususnya terhadap kesehatan, sehingga tidak dilakukan penahanan dengan disertainya ada jaminan dari pihak keluarga bahwasanya yang bersangkutan tidak akan melarikan diri, tidak akan mengulangi perbuatan maupun menghilangkan barang bukti, sehingga tidak dilakukan penahanan. Untuk perkembangan selanjutnya untuk yang C dan R ini sudah sampai tahap mana, Pak? Ya, ini masih dalam tahap penyidikan. Tentu dari tim penyidik juga di sini mengejar untuk segera merampungkan hasil penyidikan dan juga menyusun berkas perkara untuk selanjutnya dikirimkan kepada penuntut umum. Jadi belum dilimpahkan ke pengadilan? Belum, karena ini tahap masih penyidikan. Berita selanjutnya, malu hamil di luar nikah, gadis di Pringsewu nekat buang bayi. Gara-gara malu hamil di luar nikah, gadis asal Pringsewu, Lampung nekat membuang bayi ke kolam pembuangan sampah. Gadis yang tega membuang bayi itu adalah R, berusia 21 tahun, yang merupakan warga Pekon Parerejo, Kecamatan Gadingrejo, Pringsewu. Kapolres Pringsewu AKBP Rio Cahyowidi mengatakan usia kandungan R masih 38 minggu saat digugurkan. Menurut AKBP Rio, Rabu 12 Oktober 2022, bayi dipaksa lahir sebelum waktunya. Ia mengatakan menurut keterangan dokter usia kandungan tersangka masih 38 minggu atau sekira 8 bulan. Pelaku merasa malu dengan keberadaan jabang bayi hasil hubungan gelapnya dengan sang kekasih. Kepada polisi, R mengaku sudah menjalin kasih dengan pacarnya sejak setahun terakhir. Namun saat R menceritakan hamil kepada kekasihnya, komunikasi antara keduanya menjadi renggang. R mengaku menceritakan kehamilannya kepada sang kekasih sekira awal bulan Juni lalu. Semenjak itulah, kekasih korban mulai susah dihubungi dan komunikasi keduanya tidak lagi intens. Hal itulah yang mendasari R akhirnya nekat melakukan aborsi sendiri dengan bantuan obat-obatan di sebuah kamar mandi di sebuah penginapan di Bandar Lampung. Rio mengatakan menurut pengakuan tersangka begitu lahir, bayinya sudah dalam keadaan tidak bergerak. Setelah melahirkan, R langsung membungkus bayi dengan pakaian yang ia miliki.
Usai dibungkus menggunakan pakaian, bayi yang dimasukkan ke dalam koper dan ia bawa dari Bandar Lampung ke Pringsewu menggunakan ojek online. Kejadian itu terjadi pada Sabtu 2 Oktober 2022 sekira pukul 4 waktu Indonesia Barat dan R tiba di Pringsewu sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sesampainya di rumah orang tuanya di Pringsewu, tersangka langsung menguburkan jasad bayi ke dalam kolam pembuangan sampah. Kolam itu berada di belakang rumah kakeknya yang bersampingan dengan rumah orang tuanya. Rio memaparkan, saat ini tersangka berada di Mapolres Pringsewu guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara itu jasad bayi yang sebelumnya dibawa ke RSUD Pringsewu kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Bandar Lampung guna dilakukan autopsi. Atas perbuatannya, tersangka disangkakan dengan melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara. Berita selanjutnya, punya bobot hanya 12 kg, bocah 4 tahun asal pesisir barat terkena stunting. Seorang bocah berusia 4 tahun asal pesisir barat terindikasi terkena stunting atau bertubuh pendek. Bocah AE yang berusia 4 tahun merupakan warga Pekon Kampung Jawa, Kecamatan Pesisir Tengah. Ini kondisinya sangat memprihatinkan. Sebab di usianya yang sudah menginjak 4 tahun, ia hanya memiliki bobot 12 kg dengan tinggi 93 cm. Effendi, ayah AE pada Rabu 12 Oktober 2022 mengatakan, tidak menyangka kalau buah hatinya terkena stunting. Sebab karena kurangnya pengetahuan tentang stunting, Effendi tidak mengetahui jika anak keduanya menunjukkan gejala stunting selama ini. Ia mengaku baru mengetahui anaknya terkena stunting sekitar 1 bulan ini. Hal itu pun dikarenakan pertumbuhan anaknya tidak normal seperti anak seumurannya. Dikatakannya buah hatinya lahir pada 2018 lalu dan memiliki bobot 1,7 kg. Sementara untuk biaya pengobatan, ia mengaku kebingungan karena dengan penghasilannya sebagai satpam yang pas-pasan tidak mencukupi untuk berobat ke rumah sakit. Effendi berharap anaknya dapat disembuhkan dan mendapatkan perhatian dari pemerintah. Sementara Peratin Pekon Kampung Jawa Rudianto mengatakan stunting menjadi program utama oleh pemerintah. Rudianto mengatakan warganya diketahui terkena stunting 1 bulan ini dikarenakan aktivitas anak tersebut terbilang normal seperti anak pada umumnya. Hanya saja pertumbuhannya lambat dan berbeda dengan ukuran anak-anak seusianya. Kata Rudi, pihak Dinas Kesehatan Pesisir Barat sudah turun untuk mengecek kondisi bocah tersebut. Namun, untuk pemberian obat-obatan harus dilakukan pengecekan lebih lanjut. Salah satu program yang memang diutamakan permasalahan stunting, kemungkinan kita baru akan anggarkan di 2023 permasalahan stunting ini. Di 2023 Pekon akan mengeluarkan bantuan dari anggaran yang ada, ya berupa nanti untuk kebutuhan gizi daripada anak, termasuk makan mungkin telur, susu, obat-obatan. Rencana kita memang kita baru mau anggarkan karena ini kebetulan baru ditemukan 1 bulan ini. Kalau memang dia sudah ditemukan sudah lama, karena memang aktivitas daripada anak ini, Rahman Effendi ini seperti biasa, seperti layaknya ya anak-anak biasa. Tapi setelah kita ketahui bahwa Rahman Effendi ini udah umur 4 tahun, makanya baru ditemukan terdampak stunting. Berita selanjutnya, Bupati Pesawaran tinjau kesiapan peralatan dan petugas tanggap bencana. Bupati Pesawaran Dendi Ramadona meninjau kesiapan peralatan dan petugas tanggap bencana di Kabupaten Pesawaran pada Rabu 12 Oktober 2022. Dendi mengatakan, tanggap bencana dilakukan secara lintas koordinasi bersama dengan BPBD, Basarnas, Kepolisian, TNI, Lanal, Dinas Sosial, Satpol PP, Dishub, Dinas Kesehatan dan Masyarakat di Pesawaran.
Ia juga menuturkan persiapan anggaran dalam penanggulangan dan tanggap bencana juga perlu dipersiapkan, yang biasanya dikeluarkan dari anggaran tak terduga. Hal itu disebabkan karena Kabupaten Pesawaran menjadi wilayah dengan kategori rawan bencana alam. Penyebabnya dikarenakan wilayah geografis Kabupaten Pesawaran berada di lintas pegunungan, pesisir pantai, dan sungai-sungai besar. Maka dari itulah, ia sudah melakukan sosialisasi terhadap desa-desa di Kabupaten Pesawaran. Fungsinya untuk pemahaman dan edukasi langkah evakuasi dini gawat darurat bencana. Dan langkah itu diambil dengan mendirikan desa tangguh di 11 kecamatan yang ada. Berita selanjutnya, Fajar Agung Raden Intan berikan promo beli 5 gratis 1 kursi milenial. Fajar Agung Raden Intan menggulirkan promo unik pembelian kursi milenial. Kepala Toko Fajar Agung Raden Intan Gede P. Soeharto mengatakan promo ini berlaku selama persediaannya masih ada. Dalam promo ini, setiap konsumen yang membeli 5 kursi milenial akan mendapatkan gratis 1 kursi milenial. Menurut Gede, pada Rabu 12 Oktober 2022, promo berlaku kelipatan. Misalnya, kalau konsumen membeli 10 kursi milenial maka akan mendapatkan 2 kursi milenial secara gratis. Kalau konsumen membeli 15 kursi milenial akan mendapatkan gratis 3 kursi milenial. Harga kursi milenial ini cukup terjangkau, yakni Rp285.000 per kursi. Kursi milenial adalah kursi kekinian yang memiliki banyak pilihan warna menarik. Kursi ini juga sangat nyaman digunakan dan awet. Kursi ini sangat cocok untuk berbagai kebutuhan seperti belajar, bekerja, santai, untuk kursi kafe, dan juga sebagainya. Selain kursi milenial, ada juga promo harga spesial kertas print copier, yakni A4 75 gram dengan harga Rp45.000 dan F4 75 gram dengan harga Rp52.500. Tak hanya kertas print dan kursi milenial, di Fajar Agung Raden Intan juga disediakan berbagai produk kebutuhan kantor dan sekolah lengkap, seperti alat tulis, juga itu bisa langsung datang ke Fajar Agung Raden Intan atau bisa melalui pembelian secara online ke nomor 08 12 72 74 806. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.